Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kebudayaan masyarakat Madinah sebelum datangnya Islam. Terjadi di wilayah Yastrib, nama lama dari Madinah, periode sebelum tahun 622 Masehi, sebelum hijrahnya Rasulullah SAW, kondisi sosial, ekonomi, dan keagamaan yang majemuk. Kondisi umum Madinah. Madinah dikenal dengan nama Yastrib sebelum Islam datang. Letaknya strategis di jalur perdagangan antara Mekah dan Syam. Dikenal sebagai daerah subur dan agraris dengan banyak kebun kurma dan sumber air. Masyarakatnya hidup dalam keanekaragaman suku dan agama. Struktur sosial masyarakat Madinah terdiri dari 3 golongan utama. Yang pertama, kaum Arab, suku Aus dan Khazraj sering berperang karena perebutan kekuasaan. Kaum Yahudi terdiri dari suku Bani Qoinqa, Bani Nadir, dan Bani Quraizah. Kaum Mawali, pendatang dan budak, mereka bekerja di bidang pertanian dan perdagangan. Tidak ada kekuasaan tunggal, kepemimpinan berdasarkan suku. Kondisi keagamaan. Kaum Arab sebagian besar masih menyembah berhala. Kaum Yahudi beragama menurut Taurat dan merasa sebagai bangsa pilihan. Ada sebagian kecil yang mengetahui nubuat kedatangan Nabi Muhammad berdasarkan kitab mereka. Tidak ada agama yang benar-benar mempersatukan seluruh penduduk Yastrib. Kondisi ekonomi. Ekonomi Madinah berbasis pertanian dan perdagangan. Tanahnya subur, menghasilkan kurma, gandum, dan sayuran. Kaum Yahudi menguasai sektor ekonomi dan sistem utang piutang. Kaum Arab bekerja di kebun dan berdagang di pasar lokal. Terdapat kesenjangan sosial antara Yahudi dan Arab. Selanjutnya, kondisi politik dan keamanan. Tidak ada pemerintahan pusat. Suku Aus dan Khazraj sering berperang selama puluhan tahun. Kaum Yahudi kadang bersekutu dengan salah satu suku Arab demi kepentingan politik. Kondisi ini menyebabkan ketidakstabilan dan kelelahan sosial di masyarakat. Mereka menantikan sosok pemimpin yang bisa mempersatukan, yang kemudian dipenuhi oleh Rasulullah SAW. Kemudian kondisi sosial dan budaya. Masyarakat hidup dalam struktur suku yang kuat dan menjunjung tinggi kehormatan keluarga. Budaya gotong royong dan tolong-menolong sudah ada, terutama di kalangan petani. Tradisi musyawarah dan perjanjian antar suku telah dikenal. Budaya sastra dan lisan berkembang meskipun tidak sekuat di Mekah. Kondisi pendidikan dan pengetahuan. Sebagian masyarakat, khususnya kaum Yahudi, sudah mengenal membaca dan menulis. Mereka memiliki kitab dan sistem pendidikan berbasis Taurat. Kaum Arab sebagian besar masih tidak bisa membaca dan menulis. Ilmu pengetahuan terbatas, tetapi pengalaman sosial dan politik cukup tinggi karena sering berinteraksi dengan bangsa lain. Permasalahan utama sebelum Islam yaitu perpecahan dan perperangan suku, dominasi ekonomi oleh Yahudi, menimbulkan ketegangan sosial. Kesenjangan sosial dan diskriminasi, tidak ada sistem hukum yang adil dan menyatukan semua golongan. Dampak kedatangan Islam. Islam membawa persaudaraan, keadilan, dan perdamaian. Rasulullah SAW menyatukan suku-suku yang bermusuhan melalui piagam Madinah. Muncul masyarakat baru yang berlandaskan tauhid, hukum, dan akhlak mulia. Madinah menjadi pusat pemerintahan dan peradaban Islam pertama. Kesimpulan, sebelum Islam, Madinah memiliki kehidupan sosial majemuk namun penuh konflik dan kesenjangan. Meskipun demikian, masyarakatnya memiliki potensi baik seperti gotong royong dan tradisi musyawarah. Kedatangan Islam menyempurnakan potensi tersebut menjadi masyarakat madani yang damai dan beradab. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.